Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap jaga kesehatan ya. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif bisa terjadi pada hewan dan juga tumbuhan. Akan tetapi pada pembahasan kali ini kita akan membahas perkembangbiakan generatif yang terjadi pada tumbuhan. Menurut definisinya, perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang ditandai adanya peleburan sel kelamin jantan dan betina. Pada tumbuhan, perkembangbiakan ini bisa dibantu oleh angin, hewan, air, dan manusia. Perkembangbiakan generatif hanya terjadi pada tumbuhan yang berbiji seperti pohon mangga dan pohon rambutan. Adapun ciri-ciri dari perkembangbiakan generatif pada tumbuhan yang pertama memerlukan dua induk untuk terjadi. Yang kedua menghasilkan anakan dengan sifat campuran kedua induk. Yang ketiga terjadi penggabungan materi genetik. Dan yang keempat adalah terjadi secara kawin dengan peleburan sel kelamin jantan dan betina. Adapun proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan sebagai berikut. Ini adalah gambar organ seksual yang ada pada tumbuhan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan terjadi pada bunga. Pada proses perkembangbiakan generatif membutuhkan alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Alat kelamin jantan pada bunga adalah benang sari, sedangkan alat kelamin betina pada bunga adalah putik. Proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan ini terjadi melalui proses penyerbukan. Penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari yang ada di kepala sari ke atas kepala putik. Serbuk sari bisa jatuh ke kepala putik akibat tertiup angin atau terbawa oleh kaki-kaki serangga yang hinggap di atas bunga. Jenis penyerbukan dibagi menjadi 4. Yang pertama ada penyerbukan sendiri, yang kedua ada penyerbukan tetangga, yang ketiga ada penyerbukan silang, dan keempat ada penyerbukan bastar. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam kegiatan praktek bagaimana cara perkembangbiakan generatif. Langkah pertama adalah dengan mengeluarkan biji cabai dari cabainya. Langkah kedua adalah dengan memasukkan tanah ke dalam pot yang telah disediakan. Isilah pot tersebut dengan tanah sampai penuh. Beginilah penampakan pot yang telah diisi tanah dengan penuh. Buatlah lubang dalam tanah yang letaknya berada di tengah-tengah. Lalu masukkan sedikit demi sedikit biji cabai ke dalam tanah.
Jika sudah, maka tutuplah biji cabai dengan tanah kembali. Setelah tertanam, siramlah biji tadi dengan air. Setelah melalui berbagai rangkaian proses, tempatkanlah tanaman cabai tadi di area yang terkena sinar matahari. Tunggulah sampai beberapa minggu hingga cabai mengeluarkan daun pertama. Setelah itu, rawatlah tumbuhan cabai ini dengan baik ya. Nah, itulah penjelasan singkat tentang perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan. Sampai ketemu lagi.